Oke bro, ketemu lagi di Jeleb Cerat Cerat. Oke, kali ini saya berada di, ya ini agak lumayan persawahan dan perhutanan lah ya. Ini masih masuk Mojokerto sih kalau nggak salah ya. Nah, tujuan saya kali ini dari video sebelumnya ya, kalau kalian melihat itu video sebelumnya itu kan saya ke situs Jalatunda ya, Jolotundo, pemandian Jolotundo ya, atau petirtaan Jolotundo intinya ya. Nah, dari sana ini saya mau menuju ke Candi Bajang Ratu yang ada di Mojokerto ya. Candi sebenarnya bukan candi sih kalau menurut saya. Lebih tepatnya itu adalah Gapura Bajang Ratu sih sebenarnya ya. Nah, di mana candi atau Gapura Bajang Ratu itu merupakan tempat apa ya? Pendarmaan Raja Jayanegara dari Majapahit ya, raja kedua Majapahit, yaitu Jayanegara ya. Nah, nanti saya akan melihatnya seperti apa. Selama ini saya hanya melihat di media sosial, di foto. Masalahnya ya, saya pengen melihat yang bener-bener realnya itu seperti apa, begitu ya. Ya, terletak di Mojokerto, pinggiran lah, bukan kotanya, bukan ya, agak jauh dari kota Mojokerto. kayaknya agak jauh ya. Wah, tapi kalian bisa melihat look at the view-nya ini nih. Ada dam kecil-kecilan jembatannya ini ya. Indah sih kalau jalur ini. Lesehan makmur berarti ini lesehan nih. Nah, saya tahu jalur ini ya, ikuti Google Map, hindari jalan utama ya. Pokoknya kalau di Google Map itu kalian harus opsi itu, di optionnya ya, di settingnya itu harus di hindari rute utama, kita hindari jalan utama itu, yaitu dicentang. Jadi kalian nanti nggak diarahkan ke jalan utama ya. Kalau bingung, didekatkan mapnya ya, di zoom mapnya, terus kira-kira di situ ada nama apa, nama sebuah desa, nama sebuah tempat, udah poinkan aja ke situ ya. Terus nanti poinkan lagi ke situ, itu insya Allah nanti pasti bisa kok. Google Map prinsipnya kayak gitu soalnya. Kalau kalian langsung mempoinkan ke Candi Bajang Ratu, mungkin walaupun centangnya hindari jalan utama itu udah diaktifkan, tapi kadang tetap Google Map menganjurkan jalan yang agak utama gitu loh. Jadi aneh juga sih Google Map sebenarnya. Kalau kita mengharapkan jalan belusukan, malah diarahkan ke jalan utama. Kalau kita mengharapkan jalan utama, malah ditunjukkan ke jalan belusukan. Ya pokoknya itu, kalau saya senangnya gitu. Senangnya gitu kalau saya. Jadi zoom mapnya dari poin saya ini, terus nanti ada, misalkan ada nama apa lah, nggak usah harus nama desa sebenarnya, nama warung, nama apa gitu, itu poinkan ke situ. Terus nanti di tambah pemberhentian, zoom lagi ada nama apa, poinkan ke situ gitu. Poinkan ke situ, yang dekat-dekat ya, dari titik-titik itu. Terus nanti kan ujuk-ujuk memoinkan ke Candi Bajang Ratu. Ini kalau saya, dalam kasus saya seperti ini. Ini belok kanan ini. Kalau menurut Google Map belok kanan. Ini masuk mana ini? Udah belok sedikit ke kanan lagi, kanan. Prige sih Google. Ya itu, kadang sering ngaco. Oke, terus sejauh 3 km. Wih, ini Vespa saya udah enak sekarang, kaki-kakinya bener, udah enteng ya, komstirnya ya, stangnya udah enteng ya. Jadi udah nggak berat lagi gitu loh. Wah, kalau berat kayak kemarin itu, saya pulang-pulang ya, 1 bulan atau 2 bulan di Surabaya, pulang-pulang udah metekol, udah jadi kombuser saya nanti. Wadah saya udah kekar gini nanti bro. Oh ya, karena setirnya itu berat banget, dan selain berat juga bahaya kan. Jadi gimana ya,
kita nggak bisa ngendaliin stang gitu loh. Kita maunya belok kanan, tiba-tiba itu setirnya maunya ngiri. Apalagi kalau ada jalan-jalan aspal yang tumpuk itu ya, aspal tumpuk itu terus belahannya yang menjuru vertikal ya, jangan yang bukan yang horizontal tapi yang vertikal itu, wah itu bisa geliat kayak gini, bener. Bapak nekat temen. Ya. Kaget ya yang bapaknya nekat temen ya. Seru apa Pak kudu Pak. Ya ngomong tua kayak pergi mana ngomong tua. Ya ini nggak salah sih saya sih, nih lihat nih. Iya kan, ini gunung apa Arjuna, ini Penanggungan kan ya. Yang tadi itu Jolotundo Penanggungan, ini Arjuna. Ya nggak salah saya lewat sini. Entah berapa lama jalan ini ya, karena di sini kan jalur-jalur di sini kan udah metropolitan ya, semi metropolitan ya, banyak pabrik juga. Kalau yang banyak pabrik itu Sidoarjo ding. Kalau Mojokerto jarang ya pabrik ya, Mojokerto ya. Wih, ada motor masuk situ. Oh, ada jalan. Ada jalan ternyata. Wih, ada rumah di sini. Ya, kangen belusukan juga sih. Ya, kalau di Wonosobo ya seringnya kan kayak gini kan ya, di Wonosobo ya. Belusukan lewat jalur-jalur pedesaan. Ada warung. Apakah ini jalur para bocil ya? Jalur para sanmoret atau gimana ini? Oh ini batok stang saya gak kendoni, batok atas ini kalau dipegangin nggak bunyi, nggak keder, tapi kalau dilepas bunyi kerak. Oh iya ding, bautnya lepas satu ini. Iya ini bautnya lepas satu, makanya kendor. Santai kalau kayak gitu kan tangkap stangnya, jadi kalau misalkan yang lepas atas itu nggak masalah. Paling ya kaget dok. Geblak mengenai cocotmu. Ya cocotku ding. Nah, kalau jalurnya ini emang ya fotosintesa. Fotosintesa. Jadi walaupun udara panas, tapi kalau lewat pohon-pohon kayak gini bu, itu anginnya itu hawanya sejuk gitu loh bro. Bener. Nih kayak gini sejuk, adem gitu loh. Memang sih tanaman, tumbuhan itu emang ngefeknya buat bumi, buat kita, buat makhluk hidup dan seisinya, bumi dan seisinya itu ngefek banget sih sebenarnya kalau menurut saya. Belok kanan, oh ini putar balik. Oh jalan raya Trawas ini. Oh ini toh tembusnya ternyata. Oh tembusnya sini ternyata. Ini mah pas. Oh ya ini Trawas, ini pas saya sama Jaweng itu ya nongkrong di sini ya. Oh bener, nongkrong di bawah itu sama Jaweng. Oh tembusnya Trawas ini toh. Tak kira mana. Adem sih di sini sih. Sepoi. Nah kan mulai perhutanan lagi. Asik indahoy ini. Nah kalau jalur-jalur kayak gini sepi kayak gini itu saya paling suka bro. Nggak berisik dengan kendaraan, nggak riweh gitu ya. Ini buat spot nongkrong. Nah ini kalau ada kayak gini buat nongkrong nggak apa-apa ya.
nongkrong itu kayak di gitu. Kalau misalkan kalian yang penggemar San Moret gitu, nongkrong di kayak gitu itu nggak apa-apa. Nah, saya juga mau nongkrong itu di warung itu sebentar. Tutup pohon nggak apa-apa. Duduk dulu di sini menikmati, ya kan. Ini bro, ternyata di bawah sana itu ada aliran sungai buat irigasi, dan airnya itu jernih banget tuh. Itu airnya itu jernih banget dan keren loh, gede loh. Wah, luar biasa ya. Nah, saya nongkrong di sini dulu ya, di gubuk-gubuk ini ya. Nih, sambil istirahat dulu, sambil sepat-sepat dan mimik putih ya. Wah, luar biasa banget. Wah. Jalurnya itu. Ini kayaknya jalur San Moret ini kayaknya nih. Bener ini. Jalur-jalur San Moret anak-anak zaman now ini. Kalau dilihat dari jogroganya, jalur San Moret ini. Ini ada penampakan makhluk merayap. Kalau di kalian ini menyebutnya apa? Kalau di tempat saya ini nyebutnya luluh. Ya, ini luluh kaki seribu. Kaki seribu tapi yang luluh. Kaki seribu itu ada dua ya. Ada yang kelabang, ada yang kayak gini ya. Kalau kelabang itu kakinya juga banyak, tapi lebih banyak ini. Kalau ini kan kakinya kan lembut-lembut. Kalau kelabang kakinya agak lebih gede-gede. Nah, kalau saya nyebutnya di Wonosobo luluh, bukan kelabang. Oh, Pak. Tadi sempat bercerita dengan bapak-bapak itu, malah curhat itu bapak ya. Itu istri pertama meninggal, terus dapat gandengan lagi. Istri kedua malah nggak bener ya. Jadi si bapaknya itu ditinggalkan ya, intinya oleh istri keduanya ya. Oleh istri pertama itu ditinggalkan karena kematian. Yang istri atau gandengan yang kedua ditinggalkan karena ya nggak tahu kenapa. Padahal ini punya bapak loh, warung ini loh. Punya si bapak, dan ada rumah juga di atasnya. Nah, ini warungnya, rumahnya di atas. Warungnya ini juga milik sendiri katanya. Luar biasa banget ya. Jadi curhat tadi si bapak, saya jadi pendengar. Iya kan, saya jadi pendengar ya. Saya lebih mudah, cukup jadi pendengarkan saja, dan sedikit menasehati juga, itu intinya ya, menasehati semampu saya. Apa nasihat saya? Ya udah, nggak usah dipikirkan Pak, anggap aja itu belum rezeki nih Bapak, nanti pasti Bapak dikasih jalan yang lebih bagus gitu aja ya. Iya kan, nasihat paling ideal kan seperti itu aja. Paling masuk ya, kalau ada orang curhat kita bingung jawabnya apa, ya udah nasihatnya cuma itu aja. Wes paling masuk di segala macam curhatan orang, entah curhat apapun itu, paling itu. Oke, kita lanjut menuju Gapura Bajang Ratu atau Candi Bajang Ratu. Sebentar, mau mengaktifkan Google Map dulu. Tersambung untuk audio. Oke. Tersambung untuk audio dan panggilan. Udah masuk ya, berarti untuk audio ini masuk, untuk panggilan juga masuk. Nah, enaknya pakai intercom itu kayak gini ya. Ini padahal intercom murah, ini BTS 3, intercom jadul ini. Intercom ini udah berumur sekitar 6 tahun yang lalu ini.
6 tahun 7 tahun yang lalu malah ini intercom ini. Tapi masih berfungsi dengan lancar dan yahut, intinya belum ketinggalan zaman. Anti air juga ini. Bener, ini nggak pernah saya lepas kalau hujan lebat gitu, nggak pernah saya lepas dari helm pokoknya ini intercom. Mau saya parkir pun helmnya saya tinggal, intercomnya saya tinggal. Kudu bodoh lah. Kita ini niatnya baik kok ya. Kalau ada yang nyolong ya udah, itu anggap saja apa namanya, belum diberi hidayah karena masih mau nyolong, ya kan? Karena masih mau mengambil hak milik orang lain, berarti itu belum diberi hidayah intinya. Dusun Sumber Gayam, Sumber Ngayam atau Gayam barusan? Sumber Gayam, Dusun Sumber Gayam ini. Wah, ini cerah, matahari menyinari, tapi nggak begitu terik banget ini, jadi pas. Ya panas sih, panas. Cuma hawanya masih adem. Karena masih ada tumbuhan ya. Oh, woi, papak, ayo pak. Bapaknya. Kalau di sekitaran sini Jatimuran ini, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Malang, Pasuruan itu cenderung jalan-jalan pedesaannya itu kayak gini ya, maksudnya cor-coran gitu ya, hampir rata-rata ya, dan lumayan gede-gede juga ya. Iya iyalah, kota-kota besar semua ya, jangan bandingkan dengan Wonosobo. Wonosobo jalan pedesaan ya nggak bakalan ada yang gede kayak gini. Jalan kotanya Wonosobo aja paling gedenya segini kotanya, apalagi yang pedesaan nggak lebih kecil lagi pasti. Ya seperti yang kalian lihat itu di video-video saya gitu kan ya. Kalau saya lagi belusukan itu kan jalannya kan kecil-kecil banget. Ada panas, ada mendung, ada badut. Itu badut bukan? Kayak orang pakai badut. Setelah 300 meter belok kanan. Oke, gel. Oke, gel. Tak manut nyonggel. Nyontek manut dikit gel. Google. Mbak Google. Kalau map Google itu voice-nya diganti yang cowok bisa nggak sih ya? Soalnya kalau yang cewek itu kadang mengacaukan sih ya, karena cewek nggak bisa baca map masalahnya. Iya kan? Belok kanan lalu belok kiri. Iya kan? Fakta itu, cewek itu kadang nggak bisa baca map. Ini voice-nya cewek. Foto. Yuk. Ya, Desa Tanjung Anom, Dusun Tanjung Anom. Yuk. Oke, terus sejauh 800 meter katanya. Oh, ini Trawas ini ya. Jalur ke arah mana ini? Villa Regency. Iya, jalur-jalur itulah. Jalur ke tempat wisata lah kalau inilah, kalau menurut saya lah ya, jalur utama sih. Bener nggak ini? Atau jangan-jangan ini Google Map-nya udah beda arah lagi? Kayaknya sih udah beda arah lagi. Oh, jotolnya di sini, bro. Ternyata jalan ke arah Cangar ya, jalan ke arah Pacet Cangar ya. Cuma nanti saya nggak lurus ya, belok kanan ya, udah pasti ya. 600 meter lagi belok kanan. Oh,
ujung-ujungnya jotul di sini ternyata ujung-ujungnya, atau kecangar aja ya, ngadem-ngadem kecangar ya. Ya hut indah ya. Kapan nanti pulangnya ya? Pulangnya lewat Cangar ya. Cangar masuk Batu, terus muter lagi. Muter lagi sampai Blitar. Ujung-ujungnya nggak pulang-pulang ke Surabaya nanti. Oke, belok kanan sudah ATM. Ini belok kanan. Ya, tak belok kanan. Jalan Raya Centong sejauh 3 km. Jalan Raya Centong ini. Wah, ini jalan ke arah Pare Kediri juga ya. Atau sekalian ke Kediri ya, ke Mas Tepos yang apa? Itu ngasihkan sesuatu ya. Sesuatu titipan dari teman saya untuk Mas Tepos ya. Ini belum tak kasihkan ya, masih di tempat saya masalahnya. Terus nanti tak cobalah. Tak coba. Ini mungkin sekitar 3 km lagi ya sampai di Gapura Bajang Ratu ya. Wih, melalui jalur yang sahdu seperti ini. Tanaman apa ini? Tebu ya. Luar biasa. Ini padahal panas banget ini bro, bener panas. Tapi ini panasnya tetap tidak sebiadab di Surabaya. Kalau di sini panasnya hawanya angin itu masih adem. Kalau di Surabaya nggak ada adem-ademnya belabar peluras. Yakin bener. Di Surabaya itu anginnya itu. Ini apa? Ini ya? Atau bukan? Oh ini Candi Tikus. Oh, iya kalau nggak salah Candi Tikus. Bukan ini ya? Bajang Ratu. Wah, ini udah memasuki wilayah Trowulan berarti ya. Kalau kalian melihat bangunan-bangunannya ya. Jadi dulu mungkin ya, ini. Wah, Majapahit mungkin dulu di sini ya, mungkin ya ibu kotanya ya. Ya emang iya sih. Kalau menurut para ya ada beberapa sejarawan yang mengatakan memang di daerah Trowulan. Ada beberapa sejarawan yang mengatakan tidak. Terserah kalian mau mempercayainya yang mana, versi yang mana, monggo kerso. Setelah 200 meter Anda akan sampai di tujuan. Oh berarti dekat banget ya, nggak sampai berkilo-kilo ya. 200 meter mana nih Bajang Ratu. Wush. Ini mungkin 200 meter itu ini masalahnya. Nah ini parkirnya di sini. Ini udah memasuki komplek Bajang Ratu, gitu. Bajang Ratu, gitu Pak, ini Pak. Bajang Ratu. Masuk per orang Rp4.000 ya. Kalau mau parkir di sana bisa, tapi saya parkirnya malah di sana, nggak apa-apa. Nah ini ada foto-foto Bajang Ratu ini, mulai dari tahun 1890 sampai 1953 seperti ini. Terus ini dari 85 sampai 91 renovasi ya Pak. Restorasi. Nah ini Bajang Ratu yang terkini. Jadi biyen pun ya isih apik ya gapura ini ya. Dulu pun masih bagus ini gapurannya. Tapi direstorasi,
dipercantik lah, dipercantik intinya ya. Ini ketika ditemukan nih banyak tanaman-tanaman terbengkalai di sekitar candi ini. Makam itu kan? Hah? Makam. Oh ini makam? Iya. Yang ini tanaman ini? Iya, makam. Oh, loh kok bisa ada makam Pak? Iya kan bangunan ini kan dikatakan bangunan warga kita kan punden ya. Punden ya. Tapi kalau berdasarkan ceritanya bangunan ini kan sebagai tempat pendarmaan. Pendarmaan harusnya kan, pendarmaan Jaya Negara kan. Iya. Harusnya ya bangunannya ya. Bangunan itu. Tapi sekarang makamnya udah nggak ada ya Pak? Direlokasi Pak. Oh direlokasi. Di samping sebelah barat dari situs. Sebelah barat dari situ agak jauhan berarti ya? Iya. Oh iya iya iya. Candi Bajang Ratu, atau lebih tepatnya ini bukan candi sebenarnya tapi Gapura Bajang Ratu. Gila ini luar biasa luasnya bro, bener-bener sangat luas ini ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh bapaknya tadi penjaga ya, itu ya sedikit banyak yang akan saya jelaskan itu seperti itu ya, kecuali di bagian ketika ada seorang pejabat negara, pemimpin negara atau pejabat bupati atau apalah yang berkedudukan tinggi intinya ya, datang ke sini dan mereka kok tidak berhati baik, maksudnya nggak ngayomi, bener-bener nggak ngayomi masyarakat, maka akan celaka ya, entah itu jabatannya apa itu kayak gitu. Itu mitos yang dipercaya seperti itu, padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi menurut yang Mas tadi ceritakan itu, Candi Bajang Ratu ini digunakan sebagai untuk pengingat bahwa Raja Jaya Negara pernah diperabukan di sini atau didarmakan di sini. Intinya seperti itu ya. Nah, ini dibangun sesudah Raja Jaya Negara mangkat seperti yang tadi dijelaskan ya. 12 tahun setelah Raja Jaya Negara mangkat, maka Sang Ratu Tribuana Tunggadewi membangun kompleks ini, candi ini. Ini bukan candi tetap ya, ini bukan candi. Ini Gapura ini untuk sebagai pintu masuk ke kawasan suci yang berada di sana. Nah, ini sebenarnya masih perlu diekskavasi lagi. Masih perlu diteliti lagi karena ada bangunan-bangunan di sini di belakang sana, yang di belakang sana sampai lepas tembok itu ada kayak pondasi-pondasi bangunan sampai masih jauh banget sebenarnya ininya. Di sana mungkin ada suatu bangunan suci yang digunakan sebagai tempat pendarmaan Raja Jaya Negara. Nah, sekali lagi ini hanya sebagai gapura suci. Intinya seperti itu ya. Luar biasa banget ya. Majapahit di era Jaya Negara. Iya sih, kalau memang di era Jaya Negara, Majapahit itu tidak mengalami lonjakan atau perubahan yang signifikan ya. Jaya Negara boleh dikatakan raja yang ya seperti itulah, yang tidak mengayomi, yang berkelakuan buruk intinya ya, gitu. Oke, saya muter lewat jalan ini karena nggak boleh lewat di tengah ya, nggak boleh menginjak rumput intinya ya, kecuali para pekerja itu yang sedang membersihkan. Saya muter. Nah, ini bagian belakang nih, jadi kelihatan ini ya, ini saya masuk di bagian belakang Gapura ini, Gapura Bajang Ratu ya, ini di sini. Nah, di sekitar sini, area sini itu seharusnya ada suatu kompleks candi, entah itu bangunan suci yang digunakan sebagai untuk mengenang atau pendarmaan
Sang Prabu Jayanegara itu yang tadi saya bilang ya, harusnya kan pernah diekskavasi ya, itu sampai belakang-belakang sana. Ini belum seberapa ini, kata si masnya tadi, itu belum seberapa ini masih banyak banget di belakang-belakang. Di belakang sana itu masih banyak, kayak sisa-sisa pondasi itu masih banyak banget ini bro, katanya bro. Luar biasa luas. Nah, ada salah satu sejarawan juga, beberapa sejarawan yang mengatakan ini gapura ini ada kemungkinan juga sebagai pintu masuk bagian selatan atau belakang Istana Majapahit. Nah, berarti Istana Majapahitnya itu harusnya berada di sana. Nah, dengan temuan-temuan kayak pondasi-pondasi di belakang sana itu, ya memang ada kemungkinan juga Istana Majapahit terletak di belakang sana. Tapi itu hanya asumsi ya, atau apa namanya, perkiraan lah ya, teori beberapa yang mengatakan seperti itu ya. Sebentar saya mau istirahat dulu, capek juga dan panas juga di Mojokerto ini soalnya. Luar biasa banget. Akhirnya saya kesampaian ini ya, di Gapura Bajang Ratu. Jadi seperti yang dijelaskan Masnya tadi itu benar ya. Jadi candi ini bukan berarti lantas datang ke sini terus kalian itu nanti jadi cita-citamu nggak tercapai, atau keinginanmu nggak tercapai, atau jabatanmu akan turun, jabatanmu akan dicepat, jabatanmu akan dipecat, atau usahamu akan menurun. Itu bukan seperti itu. Ini sebagai pengingat, intinya seperti itu, seperti yang dijelaskan tadi intinya lah ya. Jadi diingat bahwa ada seorang bangsawan, ada seorang raja yang memang berkelakuan tidak baik, bahkan seorang raja pun maka pasti akan berakhir dengan tragis jika memang kelakuannya nggak baik. Sebenarnya hanya itu. Jadi nggak ada kayak sanding kalah atau apa karma apa masuk sini wingi masalah hal itu nggak ada. Ini hanya untuk pembelajaran. Oke lah penonton yang baik hati dan budiman sekalian ya, akan saya tutup dulu videonya sampai di sini ya. Mungkin ini edisi paling panjang ya, karena tadi ada penjelasan Masnya itu panjang banget, tapi lengkap itu belum lengkap sebenarnya ya. Kalau lengkap ini bisa panjang banget. Kalau lengkap kamu bisa seharian 24 jam nonton sejarah ya. Oke, mungkin daripada video ini jadi kepanjangan, akan saya tutup dulu sampai di sini videonya. Dan jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan jika